selamat malam untuk kita semua. Bertemu kita kembali di dalam live kita dalam kebaktian pada malam saat ini. Bersyukur kita karena kita dapat berkumpul bersama. Tidak kira dimanapun kita berada, kita sentiasa bersukacita di dalam pelayanan kita. Dan sebelum kita memulakan kebaktian kita, mari saya bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa kami ada di surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Engkau di dalam kehidupan kami Bapa. Karena pada hari ini juga kami dapat berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman kami ya Bapa. Tidak kira dimanapun kami berada Tuhan, dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu telah menaungi kami dan memimpin kami Tuhan. Dan walaupun keadaan sekarang tidak begitu mengizinkan kami beribadah secara fizikal, tapi kami bersyukur Tuhan karena kami dapat menjalankan ibadah kami di dalam online kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Engkau berikan kami kekuatan ya Bapa dalam kami menghadapi bencana COVID-19 ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang berlaku Tuhan, biarlah umat-Mu sentiasa bersukacita Tuhan. Dan bagi mereka yang kurang sehat Tuhan, Kau berikan mereka kesembuhan ya Bapa. Yang sedang bekerja Tuhan, Kau memimpin mereka Tuhan, agar pekerjaan apa yang mereka lakukan Tuhan sentiasa dalam pimpinan Engkau ya Bapa. Terpujilah nama Engkau ya Bapa. Kami serahkan kebaktian kami pada malam saat ini, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, so mari kita bersama-sama kita mau berserahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena sehingga hari ini Tuhan telah menyertai kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita sentiasa bersyukur, bersukacita dalamnya. Karena kita percaya Tuhan lebih mengetahui segala apa yang kita alami. Cerita
Biar kami tetap setia menuju menyembah Engkau. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita karena begitu besar setianya ke dalam kehidupan kita. Mari kita teruskan pujian kita, yaitu berkat anak cucu. Kita adalah cucu-cucunya untuk memberkati semua jemaat kita. Amin. Haleluya. Mari kita semua bersuka cita pada malam ini. Berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah kita semua di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah kita semua di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, begitu besar kasih Allah pada kita dari dulu sampai sekarang. Amin, saudaraku. Haleluya, beri kemuliaan untuk Allah kita. Dan mari kita teruskan pujian kita, yaitu Allahku dahsyat. Amin. Haleluya. Mari kita
naikkan pujian ini. Karena percaya Allah kita begitu dahsyat dari dulu sampai sekarang. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allah, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Haleluya. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Begitu besar, dahsyat, berkuasa Allah kita. Dan Dia yang layak ditinggi dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Mari tiba saatnya kita berdiam sejenak. Kita angkat lagu ini di dalam doa kita sebagai pribadi. Kita menyerahkan kehidupan kita, karena di dalam Tuhan tiada ada yang mustahil bagi kita semua. Dan setiap kita yang bernafas untuk datang kepadanya, menyerahkan kehidupan kita. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat
mustahil bagi kami Tuhan, karena Engkau sentiasa ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Oh Yesus, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Karena Engkau telah menyertai kami Tuhan dari dulu sehingga sekarang Tuhan. Kami mau terus serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Terima pujian sembah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah online kita pada kali ini dan saya percaya bahwa ini semua adalah karena anugerah dan kasih Tuhan bagi semua kita umat ciptaannya. Nah, syukur sebab beberapa hari yang lalu Tuhan tetap menyertai kita, memberkati, malah memberi hikmat kepada kita semua sepanjang dalam pekerjaan kita, apapun aktiviti yang kita lakukan, baik pun susah ataupun senang, sukacita dalam keadaan yang sukacita ataupun berduka cita, dalam keadaan tekanan dan masalah kita mampu melalui dan Tuhan memberi kita kehikmat untuk jalan keluar, bahkan kekuatan untuk melewati semua cabaran hidup kita. Kita tetap bersyukur dan puji Tuhan atas semua penyertaan Tuhan. Nah, saudara, saya percaya ke dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus itu tidak mudah ya, dan memang sulit sekali ya kalau kita sudah set cara pikir kita, pola pikiran kita itu bahwa mengikut Yesus itu sangat sulit. Nah, tetapi kalau seseorang itu sudah cukup matang ataupun cukup matang akan pengenalan akan mengikuti Yesus, dia sudah tahu karena pengalamannya mengikuti Yesus itu, maka dalam kita menjalani kehidupan kita itu kita mampu karena menerima kekuatan daripada Tuhan ya saudara, untuk melewati semua cabaran dalam hidup kita maupun di dalam masa sukar kita, dalam apapun keadaan kita, sebab kita tidak dapat membayar atau melunasi satu perkara pun ke atas keberadaan dan pernyataannya dalam kepada setiap kita. Bayangkan saudara, daripada manusia pertama itu Adam dan Hawa yang diciptakan Allah, kasih Allah yang sama kepada mereka masih ada sampai sekarang kepada kita, bahkan masa akan datang. Nah saudara, sadarkah kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang unik ya? Kita ini hidup mempunyai penolong untuk melalui banyak perkara. Sadarkah kita bahwa kita sudah suatu saat nanti kita punya kehidupan kekal? Tahukah kita bahwa kita ada Tuhan Yesus yang memiliki kuasa memberi hidup dan membangkitkan orang mati? Nah, sadarkah kita bahwa Tuhan Yesus itu berhak ya menghakimi semua orang? Nah, sadarkah kita bahwa Tuhan Yesus itu berhak menghakimi semua orang ya? Nah, sadarkah kita bahwa dia berhak menerima kehormatan ilahi? Nah, dan sadarkah kita Yesus memelihara kesatuan, hubungan dan kekuasaan bersama-sama dengan Allah, saudara. Jadi tema hari ini, tema kali ini yang ingin saya mengajakkan kita untuk bersama-sama melihat
berita ataupun perkara yang sangat penting selain berita di atas tadi, ingin Yohanes sampaikan dan memberitahukan kepada kita sebagai pembacanya di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 24 yang lebih mengejutkan kita, baikkan orang yang percaya dan belum percaya atau belum percaya, ya. Saudara, kita percaya banyak orang di dalam gereja pun masih belum sadar akan hal ini, ataupun mungkin sadar tetapi lupa akibat kerana kesibukan kita, pekerjaan kita, oleh kerana masalah tekanan yang kita hadapi. Kali ini saya ingin bawa kita fokus kepada satu ayat di dalam ayat 24, yaitu dia berkuasa untuk memberikan kita hidup yang kekal di ayat yang ayat Yohanes 5:24, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar penjelasan perkataanku dan percaya kepada Dia dan yang mengutus aku, yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya. Ini menggunakan Alkitab terjemahan baru. Kalau Alkitab versi Borneo, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesiapa yang mendengar kata-kataku dan percaya kepada Dia mengutusku dan akan mendapat hidup yang kekal dan tidak akan dihukum, dia telah terlepas daripada kematian dan mendapat kehidupan sebenar. Saudara, mari kita lihat, ya, perkara yang pertama, apakah, ya, dasar penghakiman Allah untuk menerima hidup kekal, ya. Yang pertama adalah mendengar dan percaya, ya, mendengar dan percaya. Yesus menggambarkan mereka yang menerima hidup kekal dan tidak dihukum sebagai barang siapa mendengar dan percaya. Nah, ini merupakan kata kerja, ya. Dan percaya, kata kerja mendengar dan percaya, ya, merupakan bentuk waktu kini yang menekankan tindakan berkesinambungan, yang maksudnya arti barang siapa mendengar, ya, dan mempercayai, ya, artinya bukanlah satu tindakan satu saat, ya, kepetaan satu, melainkan tindakan yang diteruskan, artinya berlanjutan, ya. Artinya saudara, bila Anda percaya dan mendengar, itu bukan hanya keputusannya pada hari itu saja, ya, ataupun saat ini saja, tetapi mendengar dan percaya itu harus terus menerus, ya, terus menerus dan tidak ada berhenti, ya. Kita tidak boleh hanya mempercayai kata-kata ataupun mendengar perkataan Yesus itu ataupun yang difirman kepada kita itu hanya untuk hari ini saja, tetapi dalam kehidupan kita, ya, di dalam hidup kita, sepanjang kita mempercayai Yesus, itu harus terus percaya, ya. Maupun di dalam saat saudara dalam keadaan yang tekanan sekalipun, saat saudara dalam keadaan yang sangat apa boleh saya katakan di sini, yang sangat, contohnya pada saat ini saya percaya semua orang mengalami saat yang tidak baik, yang kurang baik, ya. Tidak semua, banyak orang hidup di dalam kesusahan, apalagi dalam keadaan pandemik ini, ya. Nah, artinya kita tidak boleh stop di sana untuk percaya kepada Tuhan, ya. Artinya harus senantiasa, tidak kira apapun keadaan yang sedang mempengaruhi kehidupan kita, ya. Artinya dia harus berkesinambungan, ya, dan berlanjutan. Whatever it is, ya. Tidak kira apapun keadaan, ya, maupun dalam keadaan duka cita, sukacita, maupun dalam keadaan apa sekalipun, ya, kita terus tetap percaya dan terus mendengar, ya, tentang Tuhan Yesus. Perkara yang kedua yang akan menjadi standar penghakiman Allah untuk menerima hidup kekal adalah iman yang terus hidup. Kristus di sini menegaskan bahwa hidup kekal yang kita miliki saat ini tergantung pada iman yang hidup terus dan bukan pada satu keputusan iman sementara di masa lalu, ya. Dihukum, dalam perkataan Yunani yaitu krisis, ya, dipakai dalam arti hukum dalam
keadaan kematian kekal. Orang percaya tidak akan dihukum bersama dengan dunia. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 32. Tetapi berkata demikian, tetapi apabila kita dihakimi, kita dihukum oleh Tuhan supaya kita insaf, agar kita tidak binasa bersama-sama dunia. Kenyataan ini tidak menunjukkan kepada pemberian tanggung jawab dan penghakiman yang mendatang tentang kesetiaan pada kasih karunia Allah yang dianugerahkan sementara berada di dunia. Mari kita lihat beberapa ayat yang membuktikan bahwa Yesus sepenuhnya memiliki kuasa yang diberi oleh Allah, ya. Di dalam Matius pasal 10 ayat 40, ya. Sesiapa yang menyambutmu, menyambutku juga, dan sesiapa yang menyambutku, menyambut dia yang mengutus aku. Matius pasal 25 ayat 46. Mereka itu akan menanggung hukuman selama-lamanya, manakala mereka yang benar akan menikmati hidup kekal. Ya. Yohanes 3 ayat 18. Sesiapa yang percaya kepadanya tidak dijatuhi hukuman. Sebaliknya, sesiapa yang tidak percaya sudah pun dijatuhi hukuman kerana dia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 14, ya. Kita tahu bahwa kita terus hidup dan tidak akan binasa karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Sesiapa yang tidak mengasihi saudaranya akan tetap dikuasai oleh maut, saudara. Nah, pasal 5 ayat 24 Yohanes, aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, saudara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesiapa yang mendengar, saudara, perkata-kataku dan percaya kepada dia yang mengutusku akan mendapat hidup yang kekal dan tidak akan hidup. Dia telah terlepas daripada kematian dan mendapat hidup benar. Nah, ada seorang guna berkata begini, ya, kesatuan antara Allah Bapa dan Anak juga dinyatakan dalam penyelamatan manusia. Ayat ini mengundang setiap pembaca untuk mendengar perkataan ini dan percaya, ya, kepada dia yang mengutus Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus berjanji bahwa orang itu akan segera dipindahkan dari alam maut ke dalam hidup. Ya. Di situ dia memiliki hidup yang kekal, yaitu hidup ilahi, hidup pada akhir zaman. Penyataan kabar tentang keselamatan ini tidak asing dalam Injil Yohanes, saudara. Bahkan dalam keseluruhan perjanjian baru, bagi setiap orang yang percaya, firman Allah menjanjikan hidup yang kekal. Nah, saudaraku, ya, kalau kita perhatikan, ya, dalam ayat sebelum itu daripada ayat 21 hingga 23, ianya bercakap tentang Yesus yang menghakimi. Salah satu daripada berbagai pekerjaan yang lebih besar ini ialah membangkitkan orang mati. Itu di pada ayat yang ke-21, ya. Jelas, ya, tindakan ini sama dengan tindakan mencipta, yaitu memberikan kehidupan yang baru. Apabila sang anak memiliki kuasa untuk membangkitkan orang yang ingin dibangkitkannya, dia akan mengambil bahagian dalam kuasa Bapa, saudara. Nah, saudara, menghakimi merupakan fungsi yang diserahkan kepada sang anak. Ya. Perhatikan bahwa kebangkitan dan penghakiman merupakan fungsi-fungsi eskatologi, ataupun dalam arti kata lain di akhir zaman, yang terkait erat yang sudah tampak pendahuluannya sepanjang pelayanan Kristus, seperti kebangkitan Lazarus dan penghukuman terhadap iblis, ya, yang kita boleh lihat di dalam Yohanes 16 ayat 11. Ya. Di balik pembahagian kekuasaan ini ada rancangan, ya, bahwa sang anak akan memperoleh kemuliaan yang sama dengan Bapa. Ya. Menolak Yesus adalah sama artinya menolak Bapa. Itu Allah kita, ya, di dalam Yohanes pasal 5 ayat
23. Ya. Kedua tema yaitu hidup dari kematian dan penghakiman kini dipersatukan. Ya. Tetapi di sini kebangkitan bersifat rohani, ya, bukan jasmani. Maksudnya mengambil bagian dalam hidup yang kekal, orang yang percaya kepada oknum yang mengutus sang anak, yaitu Yesus. Bukan bermaksud mengabai Yesus, tetapi karena memahami bahwa iman kepada Bapa dan kepada anak tidak dapat dipisahkan, saudara. Nah, Yohanes pasal 5 ayat 24 turut mengatakan sesungguhnya, ya, penggunaan kata-kata Yesus dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 yang unik dari Yohanes ialah ciri khas pengantaran untuk penyataan yang penting. Barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, ini adalah 3 buah perkataan kata-kata kerja. Ya. Ini adalah penekanan pada kepercayaan dalam Bapa yang dilakukan dengan cara percaya kepada anak. Ya. Dalam Injil sinoptik, ya, hidup kekal seringkali merupakan peristiwa di masa depan. Ya. Dan untuk diharapkan dalam iman, tetapi dalam Yohanes hal ini bersifat reality pada saat ini. Yang ada kemungkinan bahwa kata mendengar mencerminkan kata Ibrani shema, yang berarti mendengar sebagaimana menaati, saudara. Ya, kita boleh lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah wahai Israel, Tuhan ialah Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang mengutus aku, kata kerjanya adalah apostelo, ya. Ini kata kerja dalam bahasa Yohanes adalah bentuk akar daripada kata apostel ataupun rasul, ya, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 36 hingga 37. Tetapi kesaksianku lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Aku melakukan apa yang ditugaskan oleh Bapakku dan hal ini membuktikan bahwa Bapa telah mengutusku. Ya, ayat 37, Bapa yang mengutusku dan memberikan kesaksian tentang diriku, ini belum pernah kamu dengar dengan suaranya atau lihat wajahnya. Nah, kata ini digunakan oleh para rabi sebagai seorang yang diutus sebagai wakil rasmi dalam suatu misi, saudara, yang ditugaskan. Nah, kata ini selalu digunakan oleh Yohanes untuk Bapa yang mengutus anaknya sebagai wakilnya. Nih, dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Ya. Tetapi ia sudah pindah pada alam maut ke dalam hidup. Ya. Ia merupakan sesuatu yang telah terjadi di waktu lalu dan sekarang menjadi status keberadaan. Kerajaan Allah ada sekarang, namun juga pada masa depan, demikian juga pula hidup kekal. Nah, ayat 25 hingga 26 katakan ini dalam Yohanes pasal 5, ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu akan tiba saatnya, malah sudah pun sampai, ketika orang mati mendengar suara anak Allah, dan orang yang mendengar suaranya akan hidup. Nah, ayat 26 katakan ini, Bapa sumber hidup, maka dia menjadi anaknya juga sumber hidup. Dalam ayat Yohanes pasal 5 ayat 25 adalah sesuatu penyataan yang keras mengenai keberadaan kerajaan tersebut saat ini. Ya. Ayat 24 mengatakan bahwa Yesuslah yang membawa penghakiman itu. Nah, perkara ketiga untuk dasar penghakiman Allah untuk menerima hidup kekal. Nah, melalui firman Tuhan dan percaya kepada Allah. Ya, melalui firman Tuhan dalam ayat 24 dikatakan bahwa perkataan Kristuslah yang menjadi standar ataupun satu standar. Yesus sedang mengklaimkan otoriti yang sama seperti otoriti Allah, sebagaimana firman Allah adalah standar penghakiman yang sejati. Demikian juga firman Kristus. Yesus mengatakan bahwa baik firman-Nya maupun firman Allah di surga adalah satu. Ya, menaati firman Tuhan ataupun firman Kristus adalah sama dengan percaya kepada Allah, saudara. Nah, dengan percaya kepada Allah, ya, adalah memiliki hidup yang diberikan untuk Allah dan komitmen mengasihi Allah dan keinginan yang ditundukkan di dalam ketaatan kepada Allah hanya mungkin yang dilakukan melalui menaati firman Allah. Tetapi di dalam ayat 24 Yesus mengatakan bahwa hal itu hanya dapat dilakukan melalui mendengar perkataan Yesus Kristus. Nah, saudara, apakah hebatnya mendengar suara daripada Yesus Kristus? Ayat 25 mengatakan perkataan Yesus berkuasa sehingga akan membangkitkan orang-orang mati. Nah, semua orang yang mati mendengar suara anak Allah akan dibangkitkan. Nah,
Betapa dahsyatnya hal ini, saudara. Renungkanlah baik-baik, semua orang, besar atau kecil, tua atau muda, hidup atau mati, saudara, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah di hari penghakiman. Hari ini, hari penghakiman begitu dahsyat sehingga maut pun tidak dapat menyembunyikan orang-orang yang harus dihakimi. Suara Allah, suara anak Allah akan membangkitkan semua orang supaya orang yang dihakimi dengan adil oleh sang hakim, yaitu anak Allah. Jadi secara kesimpulannya, ya, jemaat Tuhan, ya, saudara yang mendengar perkataan Yesus Kristus itu, ya, sama dengan mendengar firman Tuhan. Ya. Dengan menaati firman Tuhan Yesus Kristus, firman Kristus adalah sama dengan percaya kepada Allah. Ya, mendengar Yesus Kristus ada suatu tindakan satu saat, melainkan tindakan yang diterus, bukan hanya artinya bukan hanya tindakan satu saat, tetapi berlanjutan, ya, berkesinambungan kita pada setiap masa. Artinya mendengar, menaati firman Tuhan itu adalah sesuatu yang dilakukan setiap hari, merupakan gaya hidup kita sebagai orang yang percaya. Ya, percaya kepada Allah ialah memiliki hidup yang diberikan untuk Allah, komitmen mengasihi Allah, dan juga keinginan yang ditundukkan di dalam ketaatan kepada Allah hanya mungkin dilakukan melalui firman Allah, saudara. Ya, dan inilah firman Tuhan yang saya bawa pada hari ini. Ya, saya harap saya berdoa agar firman Tuhan ini menjadi bukan hanya sekadar satu untuk kita informasi untuk kita, tapi kita belajar sama-sama, ya, untuk mendengar dan menjadi kekuatan kita, apalagi pada saat, ya, kita menghadapi masalah dalam keadaan yang sukar, contohnya dalam pandemik ini. Ya, saudara, inilah firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan memberkati.